Paris, 23 Juni 2026. Kota ini kehabisan kamar mayat dan gudang penyimpan buah didinginkan darurat untuk menampung puluhan jenazah. Seorang petugas pemakaman berdiri di dalam pendingin itu di bawah cahaya neon putih, bukan karena pekerjaannya, tapi karena tidak ada tempat lain yang tersisa. Di luar gudang itu, termometer mencatat 44,3 derajat Celcius, angka yang belum pernah ada sejak Prancis mulai mengukur cuaca pada 1947. Satu angka yang membuktikan bahwa seluruh infrastruktur Eropa dibangun untuk dunia yang sudah tidak ada lagi. Hari itu, lebih dari 90% wilayah pemukiman Prancis masuk siaga merah. Dan yang membuat para ilmuwan iklim kehilangan kata-kata, ini bukan puncak musim panas, ini baru minggu pertamanya. Yang paling mengerikan bukan angka suhunya, melainkan angka kematiannya. Hanya dalam hitungan hari, Prancis mencatat sekitar 1.000 kematian berlebih. Kematian di atas angka normal yang dikaitkan langsung dengan panas. Di seluruh Eropa, Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan lebih dari 2.000 kematian berlebih hanya dalam rentang sekitar 10 hari. Direktur Jenderal WHO menyebut panas sebagai pembunuh senyap, the silent killer, karena ia tidak datang dengan ledakan atau banjir bandang. Ia datang pelan, tak terlihat, dan bekerja di dalam tubuh manusia jauh sebelum ada yang menyadarinya. Panas membunuh bukan dengan dramatis, melainkan dengan diam. Pola ini bukan baru. Pada Agustus 2003, gelombang panas melanda Eropa, dan Prancis kehilangan 14.802 jiwa dalam 2 minggu. Sebagian besar lansia yang ditemukan meninggal sendirian saat keluarga mereka berlibur. Pemerintah di bawah Perdana Menteri Jean-Pierre Raffarin awalnya menolak mengakui skala bencana, dan jenazah yang tidak diklaim sempat disimpan di gudang truk berpendingin di pinggiran Paris, persis seperti yang terjadi 23 tahun kemudian. Yang belum terjawab bukan soal mengapa suhu naik, melainkan bagaimana kita, sebagai spesies dan sebagai peradaban, sampai di titik di mana gudang buah menjadi tempat peristirahatan terakhir manusia. Untuk menjawab itu, kita perlu memeriksa cara kerja panas yang membunuh dan keputusan-keputusan yang membuatnya tak terhindarkan. Gelombang panas 2026 tidak menyerang satu titik. Ia menyapu hampir seluruh Eropa Barat dan Selatan sekaligus. Prancis, Spanyol, Italia sebagai yang paling terpukul, lalu rekor suhu pecah berturut-turut di Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, Republik Ceko, Polandia, hingga Hungaria. Jerman mencatat rekor 3 hari berturut-turut dengan puncak 41,7 derajat Celcius di dekat perbatasan Polandia. Republik Ceko melampaui seluruh catatannya sendiri dengan 41,1 derajat, hari terpanas sepanjang sejarah pengukuran di negara itu. Angka suhu siang hari hanya setengah cerita. Yang benar-benar mematikan adalah malam yang tak kunjung sejuk. Ketika tubuh manusia, terutama orang lanjut usia, tidak punya jeda waktu untuk memulihkan suhu internalnya sebelum panas kembali menghantam keesokan paginya. Itulah mengapa 85% korban meninggal di Prancis adalah orang berusia 65 tahun ke atas. Sebagian besar dari mereka ditemukan di rumah sendiri, sendirian, tanpa pendingin ruangan, dalam keheningan yang tidak ada yang menyaksikannya. Korban lain jatuh saat mencoba menyelamatkan diri. Puluhan orang tenggelam di sungai dan danau Prancis ketika berusaha meredakan suhu tubuh. Dan 2 anak ditemukan meninggal di dalam mobil terkunci. Kendaraan yang suhu interiornya bisa mencapai level mematikan hanya dalam menit-menit pertama setelah pintu ditutup. Panas tidak berhenti pada tubuh manusia. Infrastruktur pun menyerah. Di Jerman, material sambungan antara aspal dan beton pada rel kereta meleleh dan menggumpal. Rel-rel melengkung, jalanan retak, dan jaringan transportasi terganggu di tengah gelombang yang sama yang memaksa orang berpindah. Di Prancis, beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir terpaksa mengurangi output atau dipadamkan sementara karena air sungai Rhône dan Garonne yang digunakan untuk menyejukkan reaktor sudah terlalu panas untuk menjalankan fungsi tersebut. Sementara di Italia, jutaan orang menyalakan AC serempak hingga jaringan listrik kelebihan beban dan pemadaman massal terjadi. Para ilmuwan menyebut dinamika ini cascading failure, kegagalan berjenjang. Satu sistem kolaps, dan keruntuhan itu menarik sistem lain ikut jatuh bersamanya, menciptakan rantai kerusakan yang jauh melampaui titik awal pemicunya. Pola kegagalan berjenjang ini bukan fenomena baru, dan cara kita menghitung, mengakui, serta merespons bencana semacam ini mengikuti pola yang sama pula,
dengan celah yang berulang dari satu dekade ke dekade berikutnya. Pola atmosfer yang menyalakan tungku ini memiliki nama, heat dome, dan ia ditopang oleh struktur yang disebut Omega Block. Dinamai demikian karena bentuknya di peta cuaca menyerupai huruf Yunani Omega. Dalam kondisi normal, aliran udara bernama jet stream membawa sistem cuaca bergerak dari barat ke timur, menyapu udara panas dan menggantinya dengan yang lebih sejuk. Tapi, saat Omega Block terbentuk, aliran itu macet, dan sebuah zona tekanan tinggi terjebak di antara dua zona tekanan rendah. Kubah ini menarik udara panas langsung dari Afrika Utara dan Gurun Sahara, lalu menahannya di atas langit Eropa seperti tutup panci raksasa. Diperparah oleh fakta bahwa 86% wilayah laut di sekitar Eropa juga memanas, sehingga penyangga alami dari lautan itu pun lenyap. Omega Block sendiri adalah fenomena alami yang sudah lama ada, yang berubah adalah bahan bakarnya. Dan disinilah data Uni Eropa menjadi sulit diabaikan. Dalam 30 tahun terakhir, suhu rata-rata global naik sekitar 0,26 derajat per dekade. Tapi Eropa memanas 2 kali lebih cepat, sekitar 0,53 derajat per dekade. Eropa secara resmi adalah benua yang memanas paling cepat di seluruh planet. Sebuah gelar yang tidak pernah dikampanyekan oleh siapapun, tapi kini tercatat dalam arsip ilmiah sebagai kenyataan yang tidak terbantahkan. Jaringan World Weather Attribution melakukan analisis cepat terhadap gelombang panas Juni 2026, dan kesimpulan ilmuwan Friederike Otto bersama koleganya menohok. Gelombang panas seperti ini secara praktis mustahil terjadi tanpa perubahan iklim akibat ulah manusia. Panas seperti ini kini 200 kali lebih mungkin terjadi dibandingkan 20 tahun lalu. Kalau kita mundur ke tahun 1976, hanya setengah abad lalu, suhu seperti ini di bulan Juni hampir mustahil terjadi secara alami. Bahkan dibandingkan bencana panas besar tahun 2003, suhu malam seperti sekarang dulu lebih dari 100 kali lebih jarang terjadi. Kata kunci dari seluruh analisis World Weather Attribution itu adalah akibat ulah manusia. Bukan siklus alam, bukan anomali kosmik, bukan kehendak langit, melainkan konsekuensi dari keputusan industri dan energi yang terakumulasi selama lebih dari 1 abad. Tapi mekanisme atmosfer ini hanya separuh dari gambar. Separuh lainnya adalah apa yang terjadi ketika panas sebesar ini bertemu dengan kota-kota beton yang dirancang tanpa memperhitungkan batas kemampuan tubuh manusia untuk bertahan hidup di dalamnya. Untuk memahami bagaimana kita sampai di titik ini, kita harus mundur ke sekitar tahun 1850, ke jantung revolusi industri di Inggris, di mana manusia untuk pertama kalinya belajar mengubah batu bara, lalu minyak dan gas, menjadi tenaga dalam skala masif. Mesin uap, pabrik, kereta api, listrik, ini melahirkan lompatan kemakmuran terbesar dalam sejarah manusia, tapi sekaligus membuka gerbang menuju sesuatu yang tak terlihat. Pelepasan karbon dioksida secara terus-menerus ke atmosfer dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Sejak revolusi industri, manusia telah memompa lebih dari 1.800 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer. Sebagian perhitungan menyebut sekitar 2.500 miliar ton bila memasukkan alih fungsi lahan dan hutan. Sementara emisi global pada 2023 tercatat 182 kali lebih tinggi dibanding tahun 1850. Yang paling signifikan dari angka-angka itu adalah distribusinya. Hampir 45% dari seluruh emisi karbon dalam sejarah manusia baru dilepaskan setelah tahun 2000. Artinya, hampir separuh kerusakan ini terjadi setelah kita tahu persis apa akibatnya. Dan karbon dioksida sendiri bertahan di atmosfer selama berabad-abad, sehingga asap pabrik era Ratu Victoria secara harfiah masih ikut memanaskan langit Eropa hari ini. Kita tidak sedang membayar dosa masa kini saja. Kita menanggung akumulasi 2 abad, sebuah warisan fisik yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana akumulasi tak terlihat ini akhirnya menagih harganya kepada tubuh manusia yang hidup di kota-kota hari ini. Narasi pun bergeser dari kesalahan kolektif menjadi sesuatu yang jauh lebih tidak nyaman. Sebab ketika kita menyebut manusia merusak bumi, pernyataan itu tidak sepenuhnya adil. Tidak semua manusia membakar dalam porsi yang sama.
Basis data Carbon Majors menelusuri emisi historis dan menemukan bahwa lebih dari 70% emisi karbon dari bahan bakar fosil dan semen sejak revolusi industri bisa dilacak hanya ke sekitar 120-an entitas, perusahaan minyak, gas, batu bara, dan negara produsen. Lebih jauh lagi, lebih dari sepertiga emisi global sepanjang sejarah bisa ditelusuri ke hanya sekitar 24 perusahaan saja. Dan 5 perusahaan swasta terbesar, yakni Chevron, ExxonMobil, BP, Shell, dan ConocoPhillips sendirian bertanggung jawab atas sekitar 11% dari seluruh emisi karbon dalam sejarah umat manusia. Konsentrasi itu bahkan lebih tajam dari yang terlihat. Lebih dari separuh emisi fosil global saat ini bersumber dari hanya sekitar 36 perusahaan. Sebuah angka yang menempatkan krisis iklim bukan sebagai kegagalan peradaban yang menyebar merata, melainkan sebagai akibat yang sangat bisa dilokalisasi. Yang mengubah ini dari sekedar kalkulasi bisnis adalah fakta berikut. Riset internal industri fosil sejak dekade 1970-an dan 1980-an sudah memprediksi pemanasan global dengan akurasi yang mengejutkan. Maka, bukan ketidaktahuan yang menjelaskan pilihan mereka sesudahnya. Alih-alih memperingatkan publik, sebagian dari raksasa ini malah mendanai kampanye keraguan, menyewa lobi, membiayai iklan, menanam benih skeptisisme, demi menjaga keuntungan tetap mengalir, sementara prediksi internal mereka sendiri terbukti semakin akurat setiap dekadenya. Ketidakadilannya berlapis. Secara kumulatif, sejak 1850, Eropa dan Amerika Utara adalah penyumbang karbon terbesar dalam sejarah, dan Amerika Serikat sendiri bertanggung jawab atas sekitar 1/4 dari seluruh emisi sejarah, menjadikannya emitor terbesar sepanjang masa. Tapi hari ini, panas itu membakar semua orang, termasuk wilayah yang paling parah dihantam bencana iklim, yang seringkali merupakan wilayah yang paling sedikit menyumbang emisi, dan yang tidak pernah menikmati kemakmuran dari asap yang menyebabkannya. Maka, yang sesungguhnya belum terselesaikan bukan lagi soal apakah bumi sedang memanas. Angka-angka yang sudah kita telusuri sebelumnya telah menjawab itu, melainkan soal siapa yang menanggung beban dari panas yang tidak pernah mereka pilih untuk diciptakan, dan sistem apa yang memungkinkan ketimpangan itu bertahan hingga hari ini. Di tengah gelombang panas Eropa 2026 yang sedang merenggut nyawa, perdebatan politik malah terpusat pada benda paling domestik yang bisa dibayangkan, unit AC yang terpasang di dinding ruang tamu. Di Prancis, garis pertempuran terbentuk dengan presisi ideologis. Kubu kanan menuntut pengadaan AC secara masif, dengan argumen bahwa keselamatan warga tidak boleh dikalahkan oleh prinsip lingkungan yang mereka sebut idealisme abstrak. Kubu kiri merespons dengan kalkulasi energi. AC massal berarti konsumsi listrik besar-besaran, dan sebagian besar listrik itu masih dihasilkan dari bahan bakar fosil. Sehingga melawan panas dengan AC sama artinya mempercepat siklus pemanasan yang menghasilkan gelombang panas berikutnya. Putarannya melingkar dan tak berujung. Semakin banyak AC menyala, semakin besar emisi karbon. Semakin tinggi suhu global, semakin besar kebutuhan akan AC. Sebuah umpan balik positif yang setiap iterasinya memperburuk kondisi awal. Yang membuat perdebatan ini tidak bisa diselesaikan secara sederhana adalah fakta bahwa kedua posisi itu benar secara bersamaan. AC memang menyelamatkan nyawa dalam jangka pendek, dan AC memang memperburuk krisis dalam jangka panjang. Ini adalah miniatur dari seluruh dilema adaptasi iklim manusia. Sementara perdebatan itu berlangsung, jaringan listrik Italia kolaps karena beban AC yang menyala serempak di seluruh negeri. Sebuah pengingat bahwa krisis fisik tidak menunggu resolusi parlemen. Ketidakcocokan paling mendasar antara siklus politik dan siklus iklim terletak tepat di sini. Sistem demokrasi dirancang untuk cakrawala 5 tahun, dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Sementara iklim beroperasi dalam siklus puluhan hingga ratusan tahun yang melampaui setiap masa jabatan yang pernah ada. Konsekuensinya adalah ketidaksesuaian institusional yang sistematis. Kita meminta pemimpin yang berpikir dalam rentang periode jabatan untuk menyelesaikan masalah yang membentang lintas generasi. Dan yang belum terjawab adalah, apakah arsitektur politik yang kita warisi mampu menjawab ancaman yang bergerak dalam skala waktu yang sama sekali berbeda. Suhu rata-rata global saat ini sudah berada sekitar 1,2 hingga 1,3 derajat di atas level praindustri. Angka yang terdengar kecil, tapi sudah cukup untuk memicu semua anomali yang kita saksikan hari ini, dan laju pemanasan itu belum berhenti.
Tersembunyi di balik kenaikan bertahap itu, para ilmuwan mengidentifikasi ancaman dengan bobot berbeda. Titik-titik kritis atau tipping points, ambang batas di mana sistem iklim bumi bisa berbalik secara mendadak dan permanen, tanpa kemungkinan untuk dikembalikan ke kondisi semula. Titik kritis pertama, lapisan es Greenland dan Antartika Barat. Sebagian studi memperkirakan pencairan tak terbendung lapisan es Greenland bisa terpicu pada rentang pemanasan 0,8 hingga 3,2 derajat, dan batas bawah rentang itu sudah kita masuki. Pencairan penuh lapisan es itu akan menaikkan permukaan laut global secara drastis dalam skala waktu panjang, menenggelamkan kota-kota pesisir dunia, sebuah konsekuensi yang tidak menunggu keputusan politik manapun untuk mulai berjalan, karena prosesnya sudah dimulai. Titik kritis kedua, permafrost. Tanah beku di Arktik yang menyimpan sekitar 1.400 miliar ton karbon, 2 kali lipat dari seluruh karbon yang sudah ada di atmosfer saat ini. Saat ia mencair, ia melepaskan CO2 dan metana, yang memanaskan bumi lebih lanjut, yang mencairkan lebih banyak permafrost. Ini adalah umpan balik yang memperkuat dirinya sendiri, bukan garis lurus yang bisa direm, melainkan lingkaran sebab akibat yang semakin cepat berputar setiap kali satu putaran selesai, tanpa titik henti yang bisa dikendalikan dari luar. Titik kritis ketiga adalah AMOP, sistem arus laut Atlantik yang berfungsi sebagai sabuk konveyor penghangat, membawa air hangat dari kawasan tropis ke Eropa Utara, dan itulah alasan mengapa London lebih hangat daripada kota-kota Kanada di garis lintang yang sama. Arus ini kini berada di kondisi terlemahnya dalam 1000 tahun terakhir. IPCC menyatakan, keruntuhan total sebelum 2100 sangat tidak mungkin. Tapi, sejumlah studi terbaru memperingatkan, keruntuhan bisa terjadi lebih cepat, bahkan sekitar pertengahan abad ini jika emisi terus berlanjut. Dan inilah paradoks yang paling mengejutkan. Jika AMOP runtuh, Eropa, benua yang saat ini mendidih karena pemanasan global, malah bisa terlempar ke pendinginan ekstrim, dengan suhu di sebagian wilayah anjlok 3 hingga 8 derajat. Pemanasan global secara paradoks bisa membawa zaman es kecil ke Eropa. Sistem yang kita ganggu tidak bergerak dalam garis lurus yang bisa diantisipasi. Ia bisa berbalik dengan cara yang mengejutkan dan brutal. Dalam skenario emisi sangat tinggi, IPCC memproyeksikan kenaikan suhu global 2,4 hingga hampir 5 derajat pada akhir abad ini. Dalam dunia 3 derajat lebih panas, gelombang panas seperti yang kita saksikan saat ini, yang hari ini kita sebut bencana bersejarah, bisa menjadi musim panas yang biasa. Anak-anak yang lahir hari ini bisa menghabiskan seluruh hidupnya dalam kondisi yang bagi generasi sebelumnya tak pernah terlintas dalam imajinasi. Direktur Jenderal WHO merumuskannya dengan tepat. Gelombang panas yang dulu disebut sekali seumur hidup, kini terjadi nyaris setiap tahun. Apa yang dulu luar biasa telah menjadi normal. Dan yang kini dikejar para ilmuwan bukan lagi pertanyaan apakah pola ini akan terus bergeser, melainkan seberapa cepat ambang batas berikutnya akan kita lewati. Krisis ini pada akhirnya bukan hanya soal sains. Ia adalah cermin yang dipegang alam di depan wajah kita, dan memaksa kita mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Makhluk seperti apa kita ini, yang menamakan diri Homo sapiens, manusia yang bijaksana? Tidak ada spesies lain dalam sejarah kehidupan yang mengubah atmosfer seluruh planet demi kenyamanan sesaat, sambil mengetahui persis konsekuensinya. Kita adalah satu-satunya makhluk yang bisa membaca ramalan tentang kehancurannya sendiri, lalu memilih untuk menundanya. Para filsuf menamai pola ini tragedi milik bersama, the tragedy of the commons. Ketika sesuatu dimiliki semua orang, ia cenderung tidak dijaga oleh siapapun, karena setiap aktor punya insentif rasional untuk mengambil sedikit lebih banyak dan membuang sedikit lebih banyak, dengan kalkulasi bahwa beban kolektifnya tidak terasa secara individual. Atmosfer adalah milik bersama terbesar umat manusia, dan ketika 8 miliar orang masing-masing berpikir, toh cuma saya, akumulasi dari 8 miliar kalkulasi kecil itu adalah langit yang terbakar, bukan sebagai metafora, melainkan sebagai kondisi fisik yang kini dapat diukur. Pada lapisan terdalam, ada pertanyaan keadilan antar generasi. Karbon yang dibakar hari ini menagih anak-anak yang bahkan belum lahir. Makhluk-makhluk yang tidak punya suara dalam keputusan kita, tidak bisa memilih dalam pemilu kita, dan tidak bisa memprotes di jalanan. Kita berutang pada masa depan, dan kita membelanjakan warisan generasi yang belum ada itu tanpa izin. Sebuah bentuk defisit moral yang tidak tercatat dalam lembar neraca manapun. Tapi konsekuensinya akan ditagih dengan presisi.
Filsuf Hans Jonas merumuskan apa yang ia sebut prinsip tanggung jawab, bahwa kekuatan teknologi modern menuntut etika baru, di mana kita bertindak sedemikian rupa agar akibat perbuatan kita tetap selaras dengan keberlanjutan kehidupan manusia yang sejati di bumi. Jonas merumuskan diagnosis yang tepat untuk kondisi kita. Kekuatan kita tumbuh secepat kilat. Kekuatan sebesar mengubah iklim seluruh planet. Sementara kebijaksanaan untuk mengelola kekuatan itu merangkak jauh di belakang. Dan jarak antara keduanya adalah celah tempat krisis ini hidup. Maka fakta bahwa krisis ini adalah buatan manusia mengandung satu implikasi yang tidak bisa diabaikan. Kalau kita yang membuatnya, maka kita juga yang secara teknis dapat mengubahnya. Ini bukan asteroid dari luar angkasa, bukan letusan gunung supervolcano yang di luar kendali, melainkan konsekuensi dari pilihan-pilihan yang, menurut definisinya, selalu bisa dibuat berbeda. Para ilmuwan World Weather Attribution menyatakan satu kalimat yang menutup seluruh debat. Sains tentang bagaimana perubahan iklim memperparah gelombang panas sudah selesai, sudah pasti, tidak lagi diperdebatkan. Artinya, kita tidak lagi menunggu jawaban, kita hanya menunggu keberanian. Dengan fondasi filosofis itu, pertanyaan tentang tanggung jawab, tentang siapa yang menanggung biaya, dan tentang jarak antara kapasitas dan kebijaksanaan, kita perlu memeriksa apa yang sebenarnya terjadi ketika panas itu tiba di tubuh manusia, dan mengapa angka kematian resmi hampir selalu gagal menangkap skala kerusakan yang sebetulnya terjadi. Sebelum kita menutup analisis ini, ada satu lapisan yang perlu diperiksa. Seberapa akurat angka kematian yang selama ini kita kutip, dan mengapa angka resmi hampir selalu lebih rendah dari kenyataan di lapangan. Demografer Prancis Jean-Marie Robin mengembangkan metodologi kematian berlebih, membandingkan jumlah kematian aktual selama periode gelombang panas dengan rata-rata historis periode yang sama di tahun-tahun normal, sehingga kematian yang tidak sempat tercatat sebagai korban panas tetap terhitung dalam selisih itu. Metode inilah yang membuktikan bahwa gelombang panas Agustus 2003 mematikan melampaui pengakuan awal pemerintah Prancis. 14.802 jiwa hilang dalam 2 minggu. Sebagian besar lansia yang meninggal sendirian di apartemen pengap, sementara keluarga mereka sedang berlibur musim panas. Dan jenazah yang tidak diklaim sempat disimpan di gudang truk berpendingin di pinggiran Paris. PM Jean-Pierre Raffarin dan pemerintahannya awalnya menolak mengakui skala bencana itu. Sebuah pola yang berulang 2 dekade kemudian, di mana angka resmi selalu tertinggal dari realitas yang sedang dihitung oleh metodologi kematian berlebih di laboratorium epidemiologi. Ilmuwan atribusi iklim Frederike Otto dari Imperial College London menawarkan kerangka yang lebih presisi. Gelombang panas seperti yang melanda Eropa Juni 2026 bukan sekedar cuaca ekstrim. Ia adalah peristiwa yang secara statistik berlipat kali lebih mungkin terjadi di atmosfer yang sudah dipanaskan oleh emisi industri dibandingkan di atmosfer pra-industri, dan angka probabilitas itu dapat dihitung. Di dalam kota-kota besar Eropa, ada satu faktor yang membuat angka-angka itu lebih berat dari yang terlihat di stasiun cuaca resmi: Urban Heat Island Effect. Beton, aspal, dan minimnya vegetasi menyimpan lalu memancarkan kembali panas, sehingga warga kota menanggung suhu efektif 5 hingga 8 derajat di atas angka yang dilaporkan. Dan ketika panas mendekati ambang 35 derajat wet bulb, ukuran gabungan panas dan kelembapan yang menentukan batas absolut kemampuan tubuh mendinginkan diri, bahkan manusia sehat tidak lagi memiliki sistem pertahanan yang memadai. Eropa musim panas 2026 bukan anomali dalam rantai data iklim. Ia adalah titik dalam sebuah trajektori yang sudah dapat dibaca sejak 2003, diperkuat oleh angka-angka yang telah kita periksa di bagian-bagian sebelumnya. Emisi yang terkonsentrasi pada segelintir aktor, kebijakan yang bergerak lebih lambat dari fisika atmosfer, dan infrastruktur kota yang dibangun untuk iklim yang sudah tidak ada. Indonesia, sebagai negara tropis yang selama ini hidup berdampingan dengan panas, menghadapi pertanyaan yang sama dalam bentuk berbeda. Bukan apakah krisis ini nyata, tubuh ribuan korban di Eropa sudah menjawabnya, melainkan apakah sistem kesehatan, tata kota, dan kebijakan energi kita sedang disiapkan untuk suhu yang bukan lagi suhu yang kita kenal, di dunia yang terus kita panaskan tanpa henti.